Halo guys, Nelson di sini dan kali ini akan memberikan info penting untuk masalah HP yang mungkin kita bisa bilang unik, yaitu salah satu HP dari LG, yaitu LG Wing yang telah diperkenalkan pada tanggal 14 September kemarin. Mungkin kita sedikit berdiskusi ya. Sebenarnya kita ini mau handphone yang kira-kira bagaimana sih untuk kedepannya? Banyak sekarang kita lihat adanya Galaxy Fold, dari Z Fold 2, lalu adanya Z Flip yang bentuknya mungkin sedikit berbeda-beda lah. Dan itu mereka mungkin mengatakan bahwa HP itu adalah HP yang masa depan yang mungkin kedepannya akan kita gunakan sebagai handphone sehari-hari, tidak seperti handphone-handphone sekarang. Tapi mungkin LG tidak sependapat dengan Samsung ya, dengan menggunakan dual screen. Kalau kalian menggunakan casingnya, kalian bisa menggunakan HP itu menjadi dual screen. Lalu sekarang yang keluar adalah LG Wing. Ini sedikit berbeda. Untuk LG Wing ini, HP-nya memang normal, selayaknya HP-HP biasa ya. Tapi kalian bisa slide. Kalian bisa slide dan menjadi bentuk huruf T seperti itu. Dan untuk layarnya sendiri, lebarnya 6,8 inch, Full HD dan dengan OLED ya. Jadi kalau Samsung membuat layar yang bagus, LG juga bisa dibilang tidak kalah lah dengan layar yang mereka buat untuk handphone di LG Wing ini. Baik, untuk masalah body, seperti yang aku katakan sebelumnya, dengan 6,8 inch yang bisa di slide dan ada layar kecil di tengah bawah. Setelah kalian buka slide-nya itu sebesar 3,9 inch tapi juga 1080p. Jadi dan OLED juga, jadi juga tajam. Dan mereka mungkin salah satu brand yang mungkin mengeluarkan HP dalam jenis bentuk ini. Mereka klaim juga untuk masalah slide-nya itu kan ada basic ya, jadi sering kalian goyang-goyang kan pasti untuk misalnya seri normal dan lalu kalian buat untuk seperti Wing itu. Mereka mengatakan sudah 200.000 kali dicoba dan oke, jadi tidak khawatir untuk kurang lebih sekitar 5 tahun ke depan lah jika kalian membeli HP ini. Untuk IP ratingnya juga sudah mendapatkan IP rating 54, jadi sudah lumayan oke lah, mungkin tidak terlalu waterproof tapi setidaknya water resistant dan ini sudah cukup oke ada diberikan di LG Wing ini. Dan untuk masalah chipsetnya menggunakan Snapdragon 765G. Jadi kalau misalkan sudah pernah mendengar juga, ini adalah HP 5G ya, dengan 765G dari Qualcomm. Ini sudah menggunakan 5G sama seperti di OnePlus Nord, tapi ini dalam versi menengah. Mungkin kita juga agak bingung lah kenapa LG mengeluarkan dengan chip yang versi menengah, padahal ini salah satu mungkin yang ada orang bilang wow dengan desain yang baru. Cuman mungkin karena harganya mungkin lebih tinggi, dia menggunakan seri di menengah dengan Snapdragon 765G. Dan untuk Android base-nya sama, masih menggunakan Android 10 ya, masih normal, tapi mungkin nanti kedepannya kita akan lihat dengan update yang ada diberikan di Android 11 yang sudah datang di beberapa brand handphone Android. Dan HP ini juga memberikan 8GB RAM dan juga untuk pilihannya adanya 128GB dan 256GB storage. Jadi hanya dua pilihan ini untuk dalam HP LG Wing ini ya. Oke, untuk masalah kamera, HP ini juga cukup oke lah dengan 3 lens ya. Yang pertama 64 megapiksel, lalu yang kedua 13 megapiksel ultra wide, dan yang ketiga adalah 12 megapiksel ultra wide. Jadi antara dua ultra wide ini mungkin saya membantu ya, agak berbeda dari HP-HP biasanya yang hanya memberikan satu ultra wide di kamera HP mereka. Dan untuk primary kameranya sudah ada OIS-nya, Optical Image Stabilization, jadi sudah cukup oke. Dan di beberapa YouTuber juga yang sudah diberikan nih dicoba untuk masalah HP LG Wing ini, dia ada gimbalnya ya, jadi seperti Vivo X50 kalau nggak salah, dengan adanya gimbal di kameranya, jadi ini cukup oke. Dan apalagi dengan sistem yang baru ya, karena bisa landscape tapi kalian memegangnya dengan portrait, jadi kalau misalnya kalian merekam tidak bingung dengan harus landscape story ini, tapi dengan pegang seperti lurus dengan vertikal seperti ini juga akan bisa merekam dan lebih stabil lah otomatis dengan kondisi yang memegang seperti ini. Nah, untuk kamera depan bagaimana? Karena kan layarnya depannya kosong ya, tidak ada kamera. Jadi untuk kamera depannya untuk masalah HP LG Wing ini dia menggunakan pop-up kamera ya. Tidak seperti Samsung dengan adanya punch hole di kamera depannya, tapi untuk ini dia ada pop-up kamera sama seperti Redmi dan juga HP Oppo Find X yang pertama juga menggunakan pop-up kamera seperti itu. Untuk masalah security, kita tidak bisa komplain juga. Contohnya dari Samsung juga menggunakan OLED kan, sama dengan LG. Nanti akan sama menggunakan fingerprint on screen ya. Jadi fingerprint on display yang diberikan di LG Wing ini. Dan untuk masalah baterai nih, baterai tidak besar dan juga tidak kecil lah. Jadi mendapatkan 4000 mAh.
sudah cukup oke untuk masalah handphone di kelas yang ini. Baik, sekarang untuk masalah harga nih. Jadi untuk masalah harga masih belum ada ya. Untuk beberapa website mengatakan dan juga mereka expect dengan adanya harga sekitar 1000 USD. Nah, tapi untuk sekarang nih, ternyata setelah launching di 14 September kemarin, mereka hanya launching HP-nya dan mereka bisa menggunakan itu dengan baik. Tapi untuk masalah harga dan kapan rilisnya masih belum pasti. Dan juga untuk di US, tapi mereka sudah pastikan untuk di US pasti datang, tapi untuk di Eropa dan juga beberapa negara di Asia masih belum pasti. Dan nanti kita akan lihat juga bagaimana nanti perkembangannya untuk LG Wing ini. Tapi ini merupakan info untuk kalian juga dan juga untuk aku, karena ternyata HP itu untuk kedepannya kita juga tidak tahu pasti dan selalu ada ide baru yang mungkin kita juga tidak kepikiran ya dengan model seperti itu. Mungkin aja itu HP bisa untuk masa depan, maksudnya untuk kedepannya kita akan seperti itu, atau ada folding phone, kita tidak tahu. Tapi at least dengan ada ini kita membuka pikiran kita, jadi kira-kira apa sih mungkin yang kedepannya dengan HP-HP yang bentuk aneh-aneh yang mungkin sudah tidak normal selayaknya HP yang kita pakai sekarang, contoh dari iPhone, Galaxy Note, Galaxy S Series, yang mungkin sudah mulai membosankan yang ada sekarang ini. Jadi bagaimana menurut kalian? Nanti mari kita lihat ke depannya dan bisa menjadi salah satu HP menarik juga mungkin ya di tahun 2020. Oke, aku harap kalian suka dengan video ini. Jangan lupa untuk share, like, subscribe, dan sampai ketemu di video selanjutnya.